Langkah pertama adalah menghubungkan antara switch dan PC. Pertama-tama, kita harus memperhatikan apakah switch sudah menyala dengan memperhatikan lampu indikator telah menyala. Kemudian langkah selanjutnya kita tinggal menghubungkan switch dan PC menggunakan kabel jaringan. Lalu tinggal masukkan kabel ke dalam port yang tersedia. Begitupun pada laptop, kita tinggal masukkan ke dalam port yang tersedia. Dan apabila lampu indikator sudah menyala, itu tandanya jaringan sudah terhubung. Lakukan juga kepada PC1, PC2, dan PC3 dengan menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya. Setelah semua terhubung, langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi IP address pada setiap PC atau laptop dengan cara klik kanan, lalu search control panel, lalu pilih change adapter option. Lalu pada menu ini kita pilih Ethernet. Klik kanan, lalu pilih Properties. Pilih menu IP protokol IP versi 4. Dan pilih Properties, lalu setting IP address. Contoh, 192.168.100.48. Jika sudah selesai, tinggal klik OK pada layar komputer dan konfigurasi jaringan pun sudah terhubung kepada switch. Ketikkan CMD pada menu pencarian. Setelah masuk ke dalam CMD, perintah yang digunakan untuk melakukan pengujian yaitu dengan menggunakan perintah ping. Caranya yaitu dengan mengetik ping lalu masukkan IP tujuan seperti 192.168.1.2. Lalu enter. Apabila terdapat tulisan TTL, komputer atau PC yang diuji berhasil berada di dalam jaringan. Personal komputer, fungsi dalam jaringan, bertindak sebagai klien dalam jaringan, mengirim dan menerima data melalui jaringan untuk mengakses sumber daya seperti internet, file server, printer, dan lain-lain. Kedua, konektor. Fungsi konektor digunakan untuk menyambungkan kabel ke perangkat jaringan seperti komputer, switch, atau router. Cara kerja, konektor memiliki pin atau terminal yang menghubungkan kabel ke perangkat, memungkinkan transmisi data melalui kabel tersebut. Ketiga, switch. Switch adalah perangkat jaringan yang menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal atau disingkat LAN dan memungkinkan komunikasi data di antara perangkat tersebut. Cara kerjanya adalah switch menerima data dari satu perangkat dan mengirimkan hanya ke perangkat yang dituju menggunakan alamat MAC untuk mengarahkan lalu lintas data secara efisien sehingga meningkatkan kinerja jaringan dibandingkan dengan hub. Keempat, hub. Hub adalah perangkat jaringan yang menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal atau bisa disingkat LAN dan mentransmisikan data ke semua perangkat yang terhubung. Cara kerjanya adalah hub bekerja dengan mengirimkan data yang diterimanya ke semua port yang terhubung tanpa merhatikan alamat tujuan. Kelima, router. Router adalah perangkat jaringan yang mengarahkan lalu lintas data antara jaringan yang berbeda, seperti antara jaringan lokal LAN dan internet. Router menggunakan alamat IP untuk menentukan rute terbaik bagi data menuju tujuannya dan juga dapat menyediakan fungsi keamanan seperti firewall dan network address translation atau bisa disingkat NAT untuk melindungi jaringan lokal dari akses yang tidak diinginkan dari luar. Keenam, Network Interface Card atau biasa disebut NIC memungkinkan komputer untuk terhubung ke jaringan komputer, baik jaringan lokal, LAN maupun internet. Cara kerjanya, NIC mengonversi data digital dari komputer menjadi sinyal yang dapat ditransmisikan melalui kabel jaringan atau sinyal nirkabel. Ketujuh, kabel koaksial. Fungsi kabel koaksial digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan
dan mentransmisikan sinyal data atau televisi. Cara kerjanya, kabel koaksial memiliki konduktor pusat yang dikelilingi oleh isolasi dan lapisan pelindung. Struktur ini menjaga integritas sinyal saat ditransmisikan, sehingga sering digunakan untuk aplikasi seperti televisi, kabel, dan internet breadboard. Kedelapan, kabel UTP. Fungsi kabel UTP adalah jenis kabel jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam LAN. Cara kerja, kabel UTP terdiri dari pasangan kabel yang dipilih untuk mengurangi gangguan elektromagnetik dan digunakan untuk mentransmisikan data melalui koneksi kabel. Kabel ini memiliki berbagai kategori seperti Cat5e, Cat6 yang menentukan kecepatan dan kapasitas transmisinya. Kesembilan, kabel fiber optik. Fungsi, kabel serat optik digunakan untuk transmisi data kecepatan tinggi dan jarak jauh dengan menggunakan cahaya. Kabel fiber optik menggunakan serat kaca atau plastik untuk mengarahkan cahaya yang membawa data. Cahaya dipantulkan di dalam serat, memungkinkan data untuk mentransmisikan dengan kecepatan tinggi dan kapasitas besar, serta gangguan minimal dibandingkan dengan kabel tembaga. Contoh desain jaringan.